Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai metode terbuka pada mata kuliah metode numerik. Nah, sedikit membahas bahwa metode terbuka ini terbagi atas tiga. Yang pertama, metode lelaran titik tetap. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Dan yang ketiga, metode sekan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas yaitu metode lelaran titik tetap. Nah, di sini ada contoh soal yaitu carilah akar persamaan fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan E sama dengan 0,000001. Meliputi langkah manual untuk menentukan prosedur lelaran. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan soal dengan cara mencari persamaan baru. Nah, untuk persamaan yang pertama, dapat kita rubah menjadi 2x pangkat 2 sama dengan 3x dikurang 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 3x ditambah 4. Kemudian, untuk x pangkat 2-nya, angka 2 ini sebagai kali, maka kita rubah ke ruas kanan menjadi bagi. Hasilnya adalah min 3x ditambah 4 per 2. Kemudian kita jadikan sebagai x sama dengan, yaitu menjadi akar min 3x ditambah 4 per 2. Akar ini kita peroleh dari pangkat kuadrat dari x pangkat 2 tadi. Nah, x ini juga bisa kita katakan sebagai gx. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, itu kita dapat merubahnya dengan cara pemfaktoran, yaitu x dikali 2x ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, ketika kita mengalihkan ini ke dalam, itu hasilnya adalah 2x kuadrat, kemudian x-nya juga kita kalikan ke dalam, hasilnya 3x. Jadi, ini sudah kita peroleh, maka untuk min 4-nya kita dapat memindahkannya ke ruas kanan, menjadi positif. Maka, x-nya adalah 4 per 2x ditambah 3. Nah, x-nya ini juga kita jadikan sebuah gx. Lanjut ke persamaan yang ketiga, kita dapat merubahnya menjadi 3x sama dengan, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi min 2x pangkat 2 ditambah 4. Nah, x-nya adalah min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Maka ini juga kita jadikan sebagai sebuah gx. Nah, setelah kita mendapatkan nilai gx tadi, kita perlu mencari g aksen x-nya. Pencarian g aksen x ini perlu kita dapat untuk menentukan apakah nilai tersebut sudah konvergen atau belum. Nah, di sini ada 4 aturan dalam pengecekan konvergen. Yang pertama, jika g aksen x besar 0, kecil 1, maka disebut dengan konvergen monoton. Yang kedua, jika g aksen x besar min 1 dan kecil 0, maka disebut konvergen berosilasi. Yang ketiga, jika g aksen x besar 1, maka disebut dengan divergen monoton. Dan yang terakhir, jika g aksen x kecil min 1, maka disebut dengan divergen berosilasi. Mari kita tentukan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan dari persamaan 1, 2, dan 3. Yang pertama, untuk persamaan 1, gx-nya adalah akar min 3x ditambah 4 per 2. Di sini, untuk pembilang kita bisa mengisalkan sebagai U, dan untuk penyebut kita bisa permisalkan sebagai V. Kemudian diperoleh U-nya adalah akar min 3x ditambah 4, kemudian kita cari turunannya dengan rumus. Jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx itu adalah n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, di sini kita coba untuk U aksennya, itu bisa kita rubah menjadi min 3x ditambah 4 pangkat 1/2. Nah, ini akan sama dengan akar min 3x ditambah 4. Kemudian, kita turunkan dengan cara pangkat 1/2 ini kita pindahkan ke depan menjadi 1/2 dikali min 3x ditambah 4. Kemudian, pangkatnya ini kita kurang sesuai dengan rumus tadi, 1/2 dikurang 1.
Lalu kita turunkan persamaan yang di dalam ini menjadi min 3. Sama dengan 1/2 kali min 3x ditambah 4, setengah dikurang 1 itu min setengah dikali dengan min 3. Maka ini hasilnya adalah min 3/2 akar min 3x ditambah 4. Selanjutnya untuk V, V-nya tadi adalah akar 2, maka V aksennya itu adalah 0. Nah, di sini 0 karena ketika persamaan tidak memiliki variabel seperti X, Y, Z, dan seterusnya, maka turunannya sudah pasti 0. Kemudian kita cari G aksen X-nya dengan rumus U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya min 3/2 akar min 3x ditambah 4. V-nya adalah akar 2, kemudian kita kurang. U-nya adalah akar min 3x ditambah 4. V aksennya adalah 0. Kemudian kita bagi dengan V kuadrat. V-nya tadi akar 2, kemudian kita kuadratkan. Kita proses sama dengan min 3 akar 2, ini kita kali, per 2 akar min 3x ditambah 4 per akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Kemudian min 3 akar 2 per 2 akar min 3x ditambah 4 dikali setengah. Nah, kenapa setengah? Karena angka 2 di sini ketika kita jadikan pecahan itu adalah 2/1. Maka kita pindah menjadi perkalian itu menjadi 1/2. Sama dengan min 3 akar 2 per, ini kita kali 2 dengan 2, 4 akar min 3x ditambah 4. Nah, selanjutnya kita dapat mengecek persamaan G aksen X ini dengan cara memasukkan beberapa X. Jika X sama dengan 0, maka persamaannya min 3 akar 2 per 4 akar min 3, X yang kita masukkan dikali 0 ditambah 4, kemudian kita peroleh min 3 akar 2 per 4 akar min 3 kali 0, 0 ditambah 4. Sama dengan min 3 akar 2 per 4, 0 ditambah 4, 4. Min 3 akar 2 per 4, akar 4 itu adalah 2, maka kita kalikan 4 dikali 2 menjadi min 3 akar 2 per 8. Di dalam desimal menjadi min 0,53033. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, itu kita peroleh min 3 akar 2 per 4 akar min 3 kali 1 ditambah 4 sama dengan min 3 akar 2 per 4 min 3 dikali 1 min 3 ditambah 4 sama dengan min 3 akar 2 per 4 min 3 ditambah 4 1 sama dengan min 3 akar 2 per 4 akar 1 itu 1, maka kita peroleh min 3 akar 2 per 4 didesimalkan menjadi min 1,06066. Nah, dari nilai X kedua ini kita dapat menyimpulkan bahwa G aksen X-nya itu besar min 1 dan kecil 0. Maka persamaan pertama ini adalah konvergen berosilasi. Kita lanjut untuk mengecek persamaan kedua, yaitu Gx sama dengan 4/2x ditambah 3. Kita misalkan lagi ini sebagai U dan yang penyebut sebagai V. U-nya adalah 4, U aksennya sama dengan 0. Kemudian V-nya adalah 2x ditambah 3. V aksen atau turunan dari V-nya itu adalah 2. Kemudian kita cari G aksen X-nya dengan rumus U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, di sini kita masukkan angkanya. U aksen itu adalah 0, V-nya adalah 2x ditambah 3 dikurang U-nya 4, V aksennya 2 per V kuadrat. V yang tadi adalah 2x ditambah 3, kita kuadratkan sama dengan 0. Kita peroleh dari 0 dikali 2x ditambah 3 dikurang 4 kali 2 itu 8 per 2x ditambah 3 pangkat 2. 0 dikurang 8 itu min 8. Min 8 per 2x ditambah 3 pangkat 2. Selanjutnya kita coba masukkan jika x sama dengan 0. Sama dengan min 8 per 2 dikali 0 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan min 8 per 2 dikali 0 itu 0 ditambah 3 di pangkat 2. Sama dengan min 8
0 ditambah 3, 3, 3 pangkat 2, 9. Didesimalkan menjadi min 0,8888. Selanjutnya, jika X sama dengan 1, sama dengan min 8 per 2 dikali 1 ditambah 3 di pangkat 2, sama dengan min 8, 2 dikali 1, 2, ditambah 3 di pangkat 2, sama dengan min 8, 2 ditambah 3 itu 5, 5 pangkat 2, 25. Hasilnya adalah min 8 per 25 dan didesimalkan menjadi min 0,32. Nah, dari kedua X tersebut, kita memperoleh G pangkat X-nya itu besar dari min 1 dan kecil 0. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu Gx sama dengan min 2X pangkat 2 ditambah 4 per 3. Ini kita misalkan sebagai U, ini kita misalkan sebagai V. Maka U-nya adalah min 2X pangkat 2 ditambah 4. U aksennya ini kita peroleh dengan cara turunan. 2-nya kita kalikan ke depan. 2 dikali min 2X menjadi min 4X. V-nya adalah 3, maka V aksennya adalah 0. Kemudian kita cari G aksen X-nya dengan rumus U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya adalah min 4X. V-nya adalah 3, dikurang U-nya adalah min 2X pangkat 2 ditambah 4, V aksennya 0, per V kuadrat. V-nya tadi 3, 3 pangkat 2, sama dengan, ini kita kalikan, min 4X dikali 3 itu 12X, ini kita kalikan hasilnya 0, sama dengan min 12 per 3 pangkat 2 ini 9, dikali X, sama dengan, ini kita bisa kecilkan lagi, sama-sama dibagi dengan 3 menjadi min 4 per 3X. Selanjutnya kita permisalkan jika X-nya sama dengan 0, maka min 4 per 3 dikali 0 hasilnya 0. Lanjut X-nya sama dengan 1, maka min 4 per 3 dikali 1 itu min 4 per 3 didesimalkan menjadi min 1,3333. Untuk kedua X yang sudah kita peroleh ini, itu tidak memenuhi dalam ketentuan pengecekan konvergen. Artinya, persamaan ini tidak bisa kita gunakan untuk mencari akar persamaan. Oke, untuk manual sudah cukup, kita lanjut ke Microsoft Excel. Oke, kita lanjut pada Microsoft Excel. Tadi kita telah memperoleh Gx yang pertama adalah akar min 3X ditambah 4 dibagi 2. Nah, pada Microsoft Excel ini akar disimbolkan dengan SQRT. Nah, langsung saja kita proses. Untuk R0-nya, kita misalkan untuk X yang pertama, kita coba tebakan 1. Kemudian untuk X yang selanjutnya, kita masukkan nilai 1 ini ke dalam persamaan. SQRT min 3 dikali 1 ditambah 4 dibagi 2. Kemudian untuk galak relatif hampirannya, dengan rumus absolut X yang sekarang dikurang dengan X yang sebelumnya. Kemudian kita cek apakah sudah kecil dari galak toleransi. Rumusnya adalah galak relatif hampiran kecil dari 0,000001. Nah, di sini kita temukan nilai false, kita cari sampai bernilai true. Nah, pada R yang ke-23 kita telah mendapatkan nilai true. Artinya kita telah mendapatkan nilai X yaitu 0,693000217. Selanjutnya untuk Gx yang kedua, 4 per 2X ditambah 3. Di sini kita beri tebakan X-nya adalah 1, kemudian kita cari X yang kedua dengan rumus. Masukkan nilai X ini ke dalam persamaan. 4 dibagi 2 dikali 1 ditambah 3. Nah, setelah itu kita cari galak relatif hampirannya dengan rumus absolut. X yang sekarang dikurang dengan X yang sebelumnya.
Kemudian kita cek apakah sudah kecil dari toleransi rumusnya. Skala relatif hampiran kecil dari 0,000001. Nah, di sini masih false, kita cari sampai bernilai true. Nah, pada R yang ke-13 kita telah mendapatkan nilai true. Itu artinya kita telah mendapatkan nilai X-nya adalah 0,8507808. Selanjutnya, untuk GX yang ketiga, min 2X pangkat 2 ditambah 4/3. Kita beri tebakan X0-nya itu 1, kemudian untuk X yang selanjutnya, masukkan nilai X ke persamaan. Min 2 dikali 1, pangkat 2 ditambah 4 dibagi 3. Kemudian kita cari galak relatif hampirannya, absolut. Nilai X sekarang kurang X yang sebelumnya. Kemudian kita cek apakah sudah kecil dari toleransi. Galak relatif hampiran kecil dari 0,000001. Masih false. Kita cari sampai bernilai true. Nah, pada persamaan yang ketiga ini kita tidak kunjung mendapatkan nilai true. Artinya kita tidak bisa menggunakannya karena semakin kita cari, persamaan ini akan menghasilkan nilai X yang semakin panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya persamaan 1 dan 2 yang dapat kita gunakan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.